Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dafka Murti Soehardi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dafka Murti Soehardi dengan NIM 200-292, Prodi Fire and Safety. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika dasar, konsep fisika standar, penerangan dalam ruangan K3. Di sini saya ingin minta izin kepada dosen pengampun Bu Yana Sari. 1. Latar belakang. Lingkungan kerja yang nyaman sampai sangat dibutuhkan oleh para pekerja untuk dapat bekerja menjadi lebih produktif. Karena itu, lingkungan kerja harus didesain sebaik-baiknya agar lingkungan pekerjaan menjadi lebih kondusif bagi pekerja untuk melaksanakannya. Kegiatan dalam suasana yang aman dan nyaman. Di dalam mendesain ruangan kerja perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja, seperti pencahayaan. Kajian mengenai pencahayaan memanglah topik yang selalu hangat diperbincangkan dalam rangka membuat lingkungan kerja sesuai standar yang berlaku sehingga dapat meningkatkan produktivitas orang-orang bekerja di dalamnya. Tujuan umumnya itu mempelajari konsep fisika standar penerangan pada ruang kerja K3, dan tujuan khususnya itu mengetahui konsep fisika standar penerangan pada ruang kerja. Terus mengetahui metode dari konsep fisika standar penerangan pada ruang kerja K3. Terus yang ketiga itu mengetahui NAB pencahayaan. Dan yang ketiga, metodologi pembuatan makalah. Jenis penulisannya itu, penulisan makalah itu bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode atau cara kerja alam suatu pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis situasi dan kondisi suatu objek permasalahan dari sudut pandang penulisan berdasarkan hasil klasik pustaka yang menunjung. Dan untuk fokus penulisan itu, objek permasalahan adalah mengenai penerangan di ruang kerja yang merupakan masalah yang sering dijumpai oleh perusahaan besar saat ini. Penerangan di ruangan kerja yang mendukung proses produk berpotensi menimbulkan masalah fisik yang serius yang berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja yang buruk. Ini merupakan hasil konsisten dengan apa yang telah dikatakan dalam studi dan survei selama bertahun-tahun. Dan untuk sumber datanya, sumber yang digunakan pada studi ini adalah sumber data sekunder dan sekunder, dapat diperoleh dari pustaka menunjung seperti textbook, jurnal, dokumentasi, dan lembaga penelitian maupun data instalasi terkait relevan. Teknik pengumpulan data melalui studi literal, studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa data sekunder yang berhubungan dengan topik dan masalah. Dan untuk analisis data
Proses menganalisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Analisis data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelah, dan membandingkan berbagai sumber pustaka serta menginterpretasikan hasil analisis sehingga dapat menjawab semua permasalahan terhadap. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan permasalahan yang telah terjawab. Dan untuk tinjauan teori, kesalahan kerja adalah sesuatu yang tidak terduga dan dapat diharapkan yang dapat mengakibatkan kegiatan harta benda, korban, jiwa, luka, cacat, maupun pencemaran. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja dengan kondisi fisik yang menurun atau menjadi tidak mampu lagi untuk bekerja, penghasilan berkurang atau menjadi tidak ada. Oleh sebab itu, perlu pemberian kompetensi akibat kecelakaan dan penyakit kerja. Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Pencahayaan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman dan berkaitan erat dengan produktivitas manusia. Penerangan yang baik adalah penerangan yang memungkinkan orang dapat melibatkan objek yang dikerjakan secara jelas, cepat, dan tanpa upaya-upaya tidak perlu. Hasil penelitian di atas sesuai dengan pendapat Nitisemeto 1982 yang menyatakan salah satu faktor lingkungan kerja fisik yang penting adalah penerangan. Penerangan dalam suatu lingkungan kerja ditentukan oleh tingkat intensitasi cahaya. Penerangan lingkungan kerja harus diatur cukup dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang sedang dilakukan. Karena lingkungan fisik merupakan salah satu penyebab stres kerja. Pencahayaan merupakan salah satu komponen lingkungan fisik yang harus diperhatikan agar karyawan dapat menjalankan tuntutan pekerjaannya dengan baik dan maksimal. Juga dapat bekerja dengan nyaman sehingga terhindar dari adanya stres kerja. Menurut COS 1993, stres dapat dipahami sebagai keadaan psikologis yang merupakan hasil dari persepsi seorang terhadap ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan mereka untuk mengetahui tinjauan tersebut. Chopper Rini 2002 juga menyatakan sumber stres kerja adalah berasal dari kondisi pekerjaan, masalah peran, hubungan interpersonal, kesempatan pengembangan karir, dan struktur organisasi. Dan untuk faktor bahaya, pengertian bahaya. Bahaya adalah sesuatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan berupa cedera, penyakit, kematian, kerusakan, atau kemampuan melakukan fungsi operasional yang telah ditetapkan. Tarwaka 2008. Bahaya kerja adalah setiap keadaan lingkungan kerja yang berpotensi untuk terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan akibat kerja. Bahaya kerja terdiri dari bahaya faktor peralatan, mesin, psikologik, dan beban kerja fisik, kimiawi, biologi, dan psikologi. Haryanto 2010. Faktor bahaya fisika. Faktor fisika adalah di dalam tempat kerja yang bersifat fisika, yang dalam keputusan peraturan Menteri Perubahan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja telah
menetapkan ketentuan penting. Intensitas penerangan menurut sifat pekerjaan. Faktor fisika yang digunakan penerangan. Pengertian penerangan. Penerangan adalah sumber cahaya yang menyinari suatu tempat atau ruangan yang membantu manusia untuk melihat, bekerja, dan lain-lain. Penerangan yang baik adalah penerangan yang memungkinkan tenaga kerja melihat pekerjaan dengan lebih cepat dan tepat, upaya yang tidak perlu, serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang nikmat dan menyenangkan. Menurut Ching 1996 ada 3 metode untuk penerangan, yaitu penerangan umum, penerangan lokal, dan penerangan cahaya aksen. Penerangan umum atau baur menerangi ruangan secara merata dan umumnya terasa baur. Penerangan lokal atau penerangan untuk kegunaan khusus menerangi sebagai ruangan dengan sumber cahaya, biasanya dipasang dekat dengan permukaan yang diterangi. Berdasarkan sumbernya, penerangan dibedakan menjadi 2, yaitu penerangan alamiah dan penerangan buatan. Sumber cahaya alamiah pada siang hari adalah matahari dengan cahayanya yang kuat, tetapi bervariasi menurut jam, musim, dan tepat. Cahaya buatan adalah cahaya yang dihasilkan oleh elemen-elemen buatan, di mana kualitas dan kuantitas cahaya yang dihasilkan berbeda-beda, tergantung dari jenisnya. Dalam hal penerangan, sebaik lebih mengutamakan penerangan alamiah dengan merencanakan cukup jendela pada bangunan yang ada, karena alasan teknis penggunaan penerangan alamiah tidak dimungkinkan. Dalam penerangan buatan dimaafkan atau imbunan bisa harus dilakukan dengan tepat. Dalam kaitan ini perlu diingatkan adanya penerangan umum dan penerangan khusus atau setempat. Manu Abbas 1998. Penerangan yang baik memungkinkan tenaga kerja melihat objek-objek yang dikerjakan secara jelas, cepat, dan tepat. Upaya yang tidak perlu permasalahan penerangan meliputi kemampuan manusia untuk melihat suatu sifat-sifat dan indera 10, penglihatan usaha yang dilakukan untuk melihat objek lebih baik, dan pengaruh penerangan terhadap lingkungan. Intensitas penerangan di tempat kerja dimaksudkan untuk memberikan penerangan kepada benda-benda yang merupakan objek kerja, peralatan atau mesin, dan proses produksi serta lingkungan kerja. Untuk itu diperlukan intensitas penerangan optimal. Selain menerangi objek kerja, penerangan juga diharapkan cukup memadai menerangi keadaan seluruhnya. Intensitas penerangan merupakan aspek penting di tempat kerja karena berbagai masalah akan timbul ketika kualitas penerangan di tempat kerja tidak memenuhi standar yang diterapkan. Dan untuk sumber penerangan, 1. Penerangan alami, sumber cahaya yang didapat dari sinar matahari atau terangnya langit. Menurut Ehler 1965, sinar yang cukup luas jendela 15-20% luas lantai. 2. Penerangan buatan. Dan jenis-jenis penerangan. Penerangan sendiri ada 5 jenis, yaitu 1. Penerangan langsung, direct lighting. Hampir semua cahaya didistribusikan ke bawah 90-100%. Paling efisien digunakan karena banyaknya cahaya yang mencapai permukaan kerja adalah maksimum, namun sering menimbulkan bayangan dan kesilauan.
Bila cahaya terlalu kuat, penerangan semi langsung, semi infrared lighting didistribusikan cahaya diarahkan ke bawah 60-90%. Dan ketiga, general diffuse, kurang lebih 40-60% cahaya diarahkan ke bawah, dari 40-60% diarahkan ke atas. Dan keempat, semi indirect lighting, 60-90% cahaya didistribusikan ke arah atas dan 10-40% ke arah bawah. Untuk itu nilai pantulan dari langit-langit harus tinggi agar cahaya lebih yang dipantulkan ke bawah. Dan yang kelima, indirect lighting, distribusi cahaya kertas 90-100% tidak menimbulkan bayangan dan kesilauan, tetapi mengurangi efisien cahaya. Kasus penerangan yang terjadi dalam ruangan, penerangan dalam ruangan kerja karyawan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan semangat karyawan sehingga mereka akan dapat menunjukkan hasil kerja yang baik. Yang berarti bahwa penerangan tempat kerja yang cukup sangat membantu berhasilnya kegiatan operasional organisasi. Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna mendapat keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan cahaya yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas sehingga pekerjaan akan lambat, banyak yang mengalami kesalahan, dan akhirnya menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tujuan organisasi sulit dicapai. Dan pembahasannya, lux ialah satuan instalasi penerangan per meter persegi yang dijatuhi arus cahaya 1 lumen. Lux meter sendiri artinya alat yang digunakan untuk mengukur intensitas penerangan dalam suatu lux. Perencanaan penerangan harus mempertimbangkan faktor intensitas penerangan di bidang kerja karena perbedaan penggunaan ruangan memerlukan intensitas penerangan yang juga berbeda. Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Kualitas penerangan yang tidak memadai berefek buruk bagi penglihatan. Juga untuk lingkungan sekeliling tempat kerja maupun aspek psikologis yang dapat dirasakan sebagai kelelahan, rasa kurang nyaman, kurang waspada, dan sampai kepada pengaruh yang terberat sebagai kecelakaan. Pencahayaan buatan harus dilihat dari sisi kualitas dan kualitasnya. Makna buatan bukanlah sekedar menyediakan lampu dan terangnya, tetapi lebih baik adalah untuk membentuk suasana. Pencahayaan banyaknya cahaya dan praktis, namun juga estetika. Dari titik pandang tersebut memiliki bentuk, jenis, warna lampu, dan peletakannya dapat menjadi suatu pekerjaan yang mengandung unsur permainan yang sangat menyenangkan. Dia tidak hanya memberikan tenang untuk kerja, tetapi juga membantu untuk agar suasana kerja menjadi nyaman dan menyenangkan. Intensitas penerangan di tempat kerja dimaksud untuk memberikan penerangan kepada benda-benda yang merupakan objek kerja, peralatan atau mesin dan proses produksi, serta lingkungan kerja. Untuk itu diperlukan intensitas penerangan yang optimal. Selain menerangi objek kerja, penerangan juga diharapkan cukup memadai menerangi keadaan sekelilingnya. Pencahayaan alami merupakan pemanfaatan terang langit sebagai penerang dalam ruang, sehingga pencahayaan alami siang hari dapat dikatakan baik apabila pada pukul 8 pagi sehingga jam 4 waktu setempat.
Ruang tidak gelap karena cahaya dapat masuk ke dalam ruang. Pencahayaan dalam ruang juga merata dan tidak terdapat silau maupun perbedaan pencahayaan yang drastis sebagai sudut. Tahap pertama penelitian adalah mengukur tingkat pencahayaan alami menggunakan luxmeter dengan mengambil titik pedoman 1 kali 1 meter persegi pada seluruh ruang setinggi bidang kerja 0,8 meter dari lantai. Tahap kedua penelitian adalah analisis data menggunakan metode komparatif. Analisis data ini dilakukan dengan membandingkan intensitas pencahayaan yang terukur dalam ruang terhadap standar SNI. Dan data tersebut disimulasikan dengan software Dialux. Hasil analisis dan simulasi dibandingkan dengan standar pencahayaan alami pada ruangan kelas. Tahap ketiga merupakan tahap sintetis dan menggunakan metode simulasi eksperimental. Sintetis pada penelitian ini adalah rekomendasi desain berupa jumlah yang sebaran lampu yang ideal. Bangunan yang digunakan sebagai objek penelitian adalah gedung Pascarjana UNES, Jalan Kelut Raya, Sampangan, Semarang. Tampak dari gambar bahwa C410 pada sisi kanan gedung dan diasumsikan mewakili ruang-ruang di sampingnya. Tampak bahwa intensitas pencahayaan ruang tersebut di banyak titik masih di bawah standar SNI, yakni 300 lux sampai 500 lux. Seberapa pencahayaan ruangan juga kurang merata. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pencahayaan ruang kerja terhadap stres kerja. Pada para pekerja sendiri, penata dan pemilih sumber cahaya pada area produksi masih kurang baik. Karena berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan intensitas cahaya masih banyak lain-lain di area produksi yang kurang terang dan tidak terkena cahaya secara optimas. Dampak negatif yang timbul akibat penerangan yang tidak baik pada bagian produksi antara lain adalah gangguan pada mata pekerja. Misalkannya keluhan pada mata, iritasi mata, pandangan yang kabur, kesulitan melihat objek kerja dengan teliti, serta panas pada lingkungan kerja pada produksi yang disebabkan pemilihan jenis lampu yang sangat tepat. Dan untuk sarannya itu satu, sebaiknya intensitas cahaya yang masih kurang di area produksi ditambah dengan cara penambahan kWh lampu, terutama pada titik-titik yang sering ditempatkan oleh tenaga kerja. Dan untuk yang kedua itu pencahayaan yang tidak sesuai dengan jenis aktivitas kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja merupakan salah satu faktor bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan penurunan produktivitas kerja. Oleh karena itu sangat perlu perhatian serta kontrol dan pihak perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.